Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ajma'in wa ba'd. Kaifa halukunna ayuhat talibat as-salihat as-sa'idat. نستمر درسنا اليوم يعني درس التفسير بالعنوان التحكيم إلى الرسول من شرط الإيمان. وسنتكلم عن قول الله تعالى كما في سورة النساء الآية 64 إلى 65. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajatullaha tawwabar rahima. Fala وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Dan tidaklah kami mengutus dari setiap rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Walau annahum idzalamu anfusahum, sekiranya mereka, siapa? Orang-orang yang berbuat zalim atau yang mendolimi diri mereka sendiri, datang kepada engkau, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah, dan Rasulullah juga memohonkan ampun untuk mereka, niscaya mereka akan dapati Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Fala wa rabbika, sekali-kali tidak demikian, demi Tuhanmu, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Tidaklah mereka beriman hingga mereka berhukum, bertahkim kepada engkau, wahai Muhammad, dalam perkara yang mereka perselisihkan. Thumma la tajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian setelah engkau memutuskan perkara itu, mereka tidak akan dapat di dalam diri mereka rasa keberatan. Rasa keberatan, semuanya ridho mimma qadaita, dengan apa yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar berserah diri. Ayat ini menjelaskan atau menetapkan sebelumnya, di mana pada ayat sebelumnya dijelaskan tentang adanya seorang munafik dan seorang Yahudi yang mereka punya perselisihan. Kemudian yang Yahudi ini menghendaki agar permasalahan itu dibawa kepada Rasulullah SAW. Sementara orang munafik ini malah menghendaki agar yang menghukumi mereka bukan Rasulullah, tetapi Ka'ab ibn al-Ashraf al-Yahudi. Jadi orang munafik ini malah ingin memilih bertahkim kepada Yahudi. Maka setelah dinyatakan oleh Allah akan kekeliruan sikap ini, nah Allah tegaskan di sini bahwasanya apa? Kami tidak mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati. Biidznillah,
Maksudnya dengan izin Allah itu maksudnya apa? Bi'ilamihi bisyai' wa amarahu. Maksudnya bi'idnihi, kata-kata bi'idni dengan izin Allah itu adalah apa? Dengan apa? Allah yang memberitahukan dan Allah yang memerintahkan. Artinya mentaati Rasul itu bukan kehendak Nabi, bukan kehendak Rasul, tapi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian dalam ayat ini dikatakan walau annahum idzalamu, ya, sekiranya mereka tatkala mendolimi diri. Apa yang dimaksud mendolimi diri di sini, ya, kan mendolimi diri itu banyak, ya. Setiap perbuatan maksiat itu namanya mendolimi diri. Nah, dalam kaitan ayat ini, mendolimi diri di sini adalah apa? Yakni tahkimnya mereka, tahkimnya seorang munafik ini, ya, kepada selain Rasulullah SAW, ya. Jadi berhukumnya orang munafik ini kepada selain Rasulullah SAW, malah condong kepada yang lain, bukan kepada Rasulnya. Ini yang dimaksud mendolimi diri sendiri, ya. Jadi berpaling dari sunnah Nabi, berpaling dari hukum Allah, itu termasuk mendolimi diri sendiri, ya. Nah, bagi mereka ini pada saat itu, ya, syarat, ya, diterima taubatnya mereka, ya, adalah apa? Ada 3, ya, sesuai dengan ayat di situ, ya. Ya, ini apa? Ja'uka. Yang pertama, mereka ini orang itu harus datang kepada Nabi, ya. Harus datang kepada Nabi, ya. Yang kedua apa? Fastaghfirullah, ya. Mereka harus memohon ampun kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wastaghfara lahumur rasul. Rasulullah memohonkan ampun untuk mereka. Jadi 3 ini syaratnya bagi orang yang dulu, ya, pada masa ini, pada masa diturunkan ayat ini, bahwa syarat orang yang mereka telah memilih hukum kepada selain Rasulullah SAW, lah Allah beri 3 syarat itu untuk diterima tobat mereka kalau mereka mau bertobat, ya. Saya ulangi, ini apa? Mereka harus datang kepada Rasulullah, ya, harus datang menghadap langsung. Yang kedua, mereka harus mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang ketiga apa? Nabi memohonkan ampunan untuk mereka, ya. Nabi memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Nah, kalau mereka melaksanakan 3 ini atau 3 hal ini terlaksana, maka mereka diterima taubatnya. Karena mereka sudah ada enggan dulu kepada Nabi, ya, maka taubatnya disuruh datang kepada Nabi, ya. Tapi mereka malah milih, orang Muslim kok, matakan Muslim kok malah milih kepada Ka'ab bin Ashraf yang dia pentolan atau pemimpin orang Yahudi, ya. Ini kan aneh, maka taubatnya apa? Harus datang kepada Nabi, kan gitu, ya. Kemudian ayat yang kedua, ya, ya, ini apa? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, ya. Fala, ya, maksudnya apa? Ya, ini ay laisal amr kama yazumun, ya. Permasalahannya bukan sebagaimana yang mereka sangka, ya. Bahwasanya apa? Ini yang sesuai dengan judul, yakni at-tahkim ila Rasul, berhukum kepada Rasul itu min syaratil iman, yakni ketika seorang menyatakan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka apa? Harus, syaratnya apa? Harus mau bertahkim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jangan merasa dirinya beriman kalau kok kemudian tidak rela, tidak ridho untuk bertahkim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, syarat iman itu harus ridho, senang, ya, mau bertahkim kepada Rasulullah SAW, ya. Nah, juga apa? Setelah itu, setelah ridho apa? Dia juga harus ridho dengan apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Maka disebutkan
yang pertama kan la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, ya. Tidak beriman, yakni ditiadakan nafyul iman, kuluh, ya. Tidak beriman sampai mereka mau menjadikan Rasulullah sebagai hukum, sebagai hakim. Ya. Yang kedua, ya, setelah Rasulullah memutuskan, ya, mereka harus ridho. Apakah keputusan Rasulullah SAW itu cocok dengan hati mereka, dengan keinginan mereka, atau tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka harus dipaksa, harus ridho, ya. Itu keimanan menuntut yang semacam itu, ya. Dan mereka benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka benar-benar menyerahkan sepenuhnya perkara itu dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, ya. Maka makna la yajiduna fi anfusihim haraj, ya. Tidak mereka dapati dalam dirinya haraj, itu yakni tidak ada rasa keberatan, ya. Tidak ada rasa mangkel, ya. Dengan apa yang telah diputuskan Rasulullah SAW, lapang, ridho semuanya, ya. Walaupun meskipun mungkin merugikan dia atau tidak cocok dengan keinginan dia. Kemudian hidayatul ayat, dari ayat ini faedah yang bisa kita ambil, ya. Yang pertama, yakni wujubu taati Rasuli sallallahu alaihi wasallam fima ya'muru bihi wa yanha anhu, ya. Jadi wajib untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus difahami dengan benar oleh kaum muslimin, ya, kita semuanya, ya. Jadi mentaati Rasul itu wajib, ya. Dalam hal yang Rasul perintahkan, kita wajib mengikutinya, mentaatinya. Demikian pula dalam hal Rasul melarang. Jadi apa yang dilarang Rasul kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Apa yang diperintahkan Rasul kita kerjakan dengan penuh semangat, gitu kan? Ya. Kemudian yang kedua, dikatakan di sini butlanu man yazumu anna fil ayah dalilan ala jawazi talbil istighfari minar Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ada orang yang beranggapan bahwa boleh mohon ampun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, saat ini, ya. Kalau kita berdosa, misalnya ada seorang yang berdosa, kemudian dia mohon ampunnya itu bukan kepada Allah tapi kepada Rasulullah. Ada yang mengatakan boleh. Dengan apa? Dalilnya ayat ini. Karena di dalam ayat itu dikatakan tadi yang sudah saya sampaikan kan untuk orang yang bertobat itu mereka diperintahkan untuk datang kepada Nabi, kemudian mohon ampun kepada Allah dan Rasulullah memintakan ampunan. Nah itu berarti boleh memohon ampun langsung kepada Rasulullah SAW, ya. Maka ini adalah batil, ya. Anggapan inilah batil kalau boleh memohon ampun kepada Rasulullah SAW, ya. Karena ayat ini tadi, ya, kasusnya itu, ya, seperti itu, yakni mereka yang pada saat itu Rasulullah masih hidup dan juga ada seorang yang mereka mereka punya perselisihan tapi tidak mau bertahkim kepada Nabi tapi malah memilih kepada Rasulullah. Maka syarat agar kekeliruan orang ini diterima oleh Allah, yakni tadi datang kepada Nabi, mohon ampun kepada Allah, Rasulullah memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu pada saat itu, ya. Ya kalau sekarang, ya, kalau ada orang yang berbuat kesalahan yang sama yang semacam itu, ya tidak datang kepada Nabi, Nabi sudah meninggal, tidak datang kemudian kuburannya Nabi kan sudah nggak bisa memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Oleh karena itu tidak benar kalau kemudian saat ini dibolehkan seseorang mohon ampun kepada Rasulullah SAW atau agar Rasulullah memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saat ini, ya. Karena Rasulullah sudah meninggal. Kalau sudah meninggal, ya berlaku hukum-hukum fa innaka latusmi'ul mauta, ya. Yang namanya mati itu sudah nggak bisa mendengar, begitu, ya. Kemudian yang ketiga, kullu dzanbin kabura aw saghura yu'tabaru zulman li nafsi, ya. Yang namanya dosa, ya, besar maupun kecil, ya, itu termasuk mendolimi diri, ya. Jadi termasuk bagian mendolimi diri adalah melakukan dosa entah besar entah kecil, itu termasuk mendolimi
diri, ya. Maka apa? Diwajibkan untuk bertaubat, diwajibkan untuk beristighfar, ya. Nah, taubat yang benar apa? Ya, ini dengan adanya berhenti dari kemaksiatan itu, ya. Kemudian ada nadam, ada penyesalan, ya. Kemudian ada al-azmu ala adamil auda, ya. Ada tekad, ya, untuk tidak melakukan kembali kemaksiatan itu, ya. Nah, itu yang namanya taubat ya terus seperti itu, ya. Ya, memenuhi 3 kriteria itu tadi, memenuhi 3 kriteria ini, ya, yang namanya taubat atau yang disebut taubatan nasuha. Ya, ini apa? Berhenti dari kemaksiatan. Yang namanya bertobat ya selesai kemaksiatannya kan gitu, bukan bertobat kok masih melanjutkan kemaksiatannya. Yang kedua apa? Menyesal, ya. Kok melakukan maksiat itu gitu loh. Kemudian punya tekad, punya azam, ya, untuk apa? Tidak mengulangi kemaksiatan tersebut, ya. Itu yang disebut taubat, ya. Kemudian wujubut tahakum ilal kitabi was sunnah wa hurmatit tahakum ila ghairihima. Nah, ini juga difahami dengan ayat ini bahwasanya apa? Wajib, ya, berhukum kepada Allah dan Rasulnya, ya. Wajib itu berhukum dengan Quran dan sunnah, dan haram, ya, berhukum dengan selain keduanya, ya. Dalam masalah apa? Dalam segala urusan, ya. Jadi tidak hanya dalam masalah apa? Wudu, sholat, berhukum pada kitab Quran dan sunnah, tapi nanti dalam masalah ekonomi, masalah yang lain-lain tidak demikian, ya. Dalam semua masalah, fi ma sajara bainahum, ya, harus dikembalikan kepada Quran dan sunnah, ya. Kemudian apa? Ridho, ya, dengan keputusan Quran dan sunnah. Artinya kalau kita punya perselisihan, kemudian ternyata Quran dan sunnah menetapkan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita wajib ridho dengan keputusan Quran dan sunnah tersebut. Itulah menunjukkan tentang kesempurnaan iman seseorang, ya. Demikian, ya. Kalau ada tidak jelasnya silakan, ya, ditanyakan, ya. Jadi jangan istilahnya diam saja, ya. Jadi saya terbuka, ya, kalau ada memang ada kesulitan silakan ditanyakan. Kalau ada usulan juga silakan disampaikan sehingga bisa kita sampai kepada kita, ya. Ini tuh belajar seperti itu, ya. Jadi ada interaksi walaupun kita, ya, kalian jauh di rumah kalian sendiri-sendiri, tapi tetap suasana pembelajaran tercipta di sana, ya. Barangkali itu, ya. Semoga kalian bisa faham dengan sebaik-baiknya dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk mengamalkan perintah Allah ini. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.